Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Diana Rinulhat, mahasiswi dari Universitas Buswa Makassar, program studi psikologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman konsep epistemologi dalam filsafat ilmu. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pandangan pengandaian, dan dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Mula-mula manusia percaya bahwa dengan kekuatan pengenalannya ia dapat mencapai realitas sebagaimana adanya para filsuf para Sokrates, yaitu filosof pertama di Indonesia. Pertama di dalam tradisi Barat. Tidak memberikan perhatian pada cabang filsafat ini sebab mereka memusatkan perhatian terutama pada alam dan kemungkinan perubahannya, sehingga mereka kerap dijuluki filsuf alam. Mereka mengandaikan begitu saja bahwa pengetahuan mengenai kodrat itu mungkin, meskipun Barat di antara mereka menyarankan bahwa pengetahuan mengenai struktur kenyataan dapat lebih dimunculkan dari sumber-sumber pengetahuan lainnya. Herakleitus misalnya menekankan penggunaan indera, sementara Parmenides menekankan penggunaan akal. Meskipun demikian, tak seorang pun di antara mereka yang meragukan kemungkinan adanya pengetahuan mengenai kenyataan realitas. Baru pada abad ke-5 sejarah Masehi muncul keraguan terhadap adanya kemungkinan itu. Mereka yang meragukan akan kemampuan manusia mengetahui realitas adalah kaum sofis. Para sofis bertanya, berapa jauh pengetahuan kita mengenai kodrat benar-benar merupakan kenyataan objektif? Seberapa jauh pula merupakan sumbangan subjektif manusia? Apakah kita mempunyai pengetahuan mengenai kodrat sebagaimana adanya? Sikap skeptis inilah yang mengawali munculnya epistemologi. Metode empiris yang telah dibuat oleh Aristoteles mendapat sambutan yang besar pada zaman Renaissance dengan meon utama Francis Bacon. Pada tahun 1561 hingga 1626. Dua di antaranya karya-karyanya yang menonjol adalah The Advancement of Learning pada tahun 1906 dan Bonum Organum, yaitu organ baru. Filsafat Bacon mempunyai peran penting dalam metode induksi dan sistematisasi prosedur ilmiah menurut Rousseau. Dalam filsafatnya sepenuhnya bersifat praktis, yaitu untuk memberi kekuasaan pada manusia atas alam melalui penyelidikan ilmiah. Bahkan mengkritik filsafat Yunani yang mempunyai lebih menekankan perenungan dan akibatnya tidak mempunyai praktis bagi kehidupan manusia. Ia menyatakan the great mistake of Greek philosophers was that they spent much time in theory, so little in observation. Karena itu, usaha yang ia lakukan pertama kali adalah menegaskan tujuan pengetahuan. Menurutnya, pengetahuan tidak akan mengalami perkembangan dan tidak akan bermakna kecil kecuali ia mempunyai kekuatan dapat membantu manusia meraih kehidupan yang lebih baik. Knowledge is power. It's not opinion to be held, but a work to be done. I'm laboring to lay the foundation not of any sector of doctrine, but of utility and power. Sikap khas Bacon mengenai ciri-ciri dan tugas filsafat tampak puling dan mencolok dalam Bonum Organum. Pengetahuan bak asa manusia didekatkannya satu sama lain. Menurutnya, kuasa alam tidak dapat dikuasai kecuali dengan jalan menaatinya. Agar dapat taat pada alam, manusia perlu mengenalnya terlebih dahulu. Untuk mengetahui alam diperlukan observasi, pengukuran, penjelasan, dan pembuktian. Umat manusia ingin alam, tetapi menurut Bacon keinginan itu tidak tercapai sampai pada zamannya hidup. Hal itu karena ilmu-ilmu pengetahuan tak berdaya guna dalam mencapai hasilnya. Sementara itu logika tidak dapat digunakan untuk mendirikan dan membangun ilmu pengetahuan. Bahkan Bacon menganggap logika lebih cocok untuk melestarikan kesalahan dan kesesatan yang ada ketimbang mengejar dan menentukan kebenaran. Sementara bagi Descartes, pada tahun 1596 hingga 1650 Masehi, persoalan dasar dalam filsafat pengetahuan bukan bagaimana kita tahu, tapi mengapa kita dapat membuat kekeliruan. Salah satu cara untuk menentukan sesuatu pasti dan tidak dapat diragukan ialah dengan melihat seberapa jauh hal itu bisa diragukan.
Bila kita secara sistematis mencoba meragukan sebanyak hal pengetahuan kita, akhirnya kita akan mencapai titik yang tak bisa diragukan sehingga pengetahuan kita dapat dibangun di atas kepastian absolut. Prosedur yang disarankan Descartes untuk mencapai kepastian ialah keraguan metodis universal. Keraguan ini bersifat universal karena direntang tanpa batas atau sampai keraguan ini membatasi dirinya. Artinya, usaha meragukan itu akan berhenti bila ada sesuatu yang tidak dapat diragukan lagi. Usaha meragukan ini disebut metodik karena keraguan yang ditetapkan di sini merupakan cara yang digunakan oleh penalaran reflektif filosofis untuk mencapai kebenaran. Bagi dia, kekeliruan tidak terletak pada kegagalan melihat sesuatu, melainkan di dalam mengira tahu apa tidak diketahuinya atau mengira tidak tahu apa yang diketahuinya. Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal, indera, dan lain-lain mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan. Di antaranya adalah yang pertama, metode induktif. Nah, induktif di sini yaitu suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi, lalu kemudian disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum. Dan menurut suatu pandangan yang luas diterima. Ilmu-ilmu empiris ditandai oleh metode induktif. Suatu inferensi bisa disebut induktif bila bertolak dari pernyataan-pernyataan tunggal, seperti gambaran mengenai hasil pengamatan dan penelitian sampai pada pernyataan-pernyataan universal. David Hume pada tahun 1711 hingga 1716 telah membangkitkan pernyataan mengenai induksi yang membingungkan para filsuf dari zamannya sampai sekarang. Menurut Hume, pernyataan yang berdasarkan observasi tunggal betapa besar pun jumlahnya secara logis tak dapat menghasilkan suatu pernyataan umum yang tak terbatas. Dalam induksi setelah diperoleh pengetahuan, maka akan dipergunakan hal-hal lain seperti ilmu mengajarkan kita bahwa kalau logam dipanasi ia mengembang. Bertolak dari teori yang kita tahu bahwa logam lain yang kalau dipanasi juga akan mengembang. Dari contoh di atas bisa diketahui bahwa induksi tersebut memberikan suatu pengetahuan yang disebut juga dengan pengetahuan sintetik. Yang kedua yaitu metode deduktif. Nah, deduktif di sini ialah suatu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empirik diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. Hal-hal yang harus ada dalam metode deduktif ialah adanya perbandingan logis antara kesimpulan-kesimpulan itu sendiri. Ada penyelidikan bentuk logis teori itu dengan tujuan apakah teori tersebut mempunyai sifat empiris atau ilmiah. Ada pernyataan dengan teori-teori dan ada pengujian teori dengan jalan menerapkan secara empiris kesimpulan yang bisa ditarik dari teori tersebut. Popper tidak pernah menganggap bahwa kita dapat membuktikan kebenaran teori dari kebenaran teori dari kebenaran pernyataan yang bersifat tunggal. Tidak pernah ia menganggap bahwa berkat kesimpulan-kesimpulan yang telah diverifikasikan, teori-teori dapat dikukuhkan sebagai benar atau bahkan hanya mungkin benar. Contoh, jika penawaran besar, harga akan turun. Karena penawaran beras, maka harga beras akan turun. Yang ketiga yaitu metode positivisme. Metode ini dikeluarkan oleh Auguste Comte pada 1719 hingga 1897. Metode ini berpangkal dari apa yang telah diketahui, yang faktual, yang positif. Ia menyampingkan segala uraian persoalan di luar yang ada sebagai fakta. Oleh karena itu, ia menolak metafisika. Apa yang diketahui secara positif adalah segala yang tampak dan segala gejala. Dengan demikian, metode ini dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan dibatasi kepada bidang gejala-gejala saja. Menurut Comte, perkembangan pemikiran manusia berlangsung dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu teologis, yang kedua metafisis, dan yang ketiga yaitu positif. Pada tahap teologis, orang berkeyakinan bahwa di balik segala sesuatu tersirat pernyataan kehendak khusus. Pada tahap metafisik, kekuatan adikodrati itu diubah menjadi kekuatan yang abstrak yang kemudian dipersatukan dalam pengertian yang bersifat umum yang disebut alam dan dipandangnya sebagai asal dari segala gejala. Pada tahap ini, pencapaian mengenai yang mutlak baik pengetahuan teologis maupun metafisis dipandang tak berguna.
Menurutnya, tidaklah berguna melacak asal dan tujuan akhir seluruh alam, melacak hakikat yang sejati dari segala sesuatu. Yang penting adalah menemukan hukum-hukum kesamaan dan urutan yang terdapat pada fakta-fakta pengamatan dan penggunaan akal. Yang keempat, yaitu metode kontemplatif. Metode ini mengatakan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan sehingga objek yang dihasilkan pun akan berbeda-beda. Seharusnya dikembangkan suatu kemampuan akal yang disebut intuisi. Pengetahuan yang diperoleh lewat intuisi ini bisa diperoleh dengan cara berkontemplasi seperti yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Intuisi dalam tasawuf disebut dengan ma'rifah, yaitu pengetahuan yang datang dari Tuhan melalui pencerahan dan penyinaran. Al-Ghazali menerangkan bahwa pengetahuan intuisi atau ma'rifah yang disinarkan oleh Allah secara langsung merupakan pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang diperoleh lewat intuisi ini hanya bersifat individual dan tidak bisa dipergunakan untuk mencari keuntungan seperti pengetahuan yang dewasa ini bisa dikomersialisasikan. Nah, yang kelima yaitu metode dialektis. Dalam filsafat, dialektika mula-mula berarti metode tanya jawab untuk mencapai kejernihan filsafat. Metode ini diajarkan oleh Socrates, namun Plato mengartikannya sebagai diskusi logika. Kini dialektika berarti tahap logika yang mengajarkan kaidah-kaidah dan metode-metode penuturan. Juga analisis sistematik tentang ide-ide untuk mencapai apa yang kurang terkandung dalam pandangan. Dalam kehidupan sehari-hari, dialektika berarti kecakapan untuk melakukan perdebatan. Dalam teori pengetahuan ini, pengetahuan bentuk pemikiran yang tidak tersusun dari satu pikiran, tetapi pemikiran itu seperti dalam percakapan bertolak paling kurang 2 kutub. Hegel menggunakan metode dialektis untuk menjelaskan filsafatnya lebih luas dari itu. Menurut Hegel, dalam realitis ini berlangsung dialektika, dan dialektika di sini berarti mengkompromikan hal-hal yang berlawanan seperti diktator. Nah, di sini manusia diatur dengan baik, tapi mereka tidak punya kebebasan atau tesis. Nah, yang kedua yaitu keadaan di atas menampilkan lawannya, yaitu negara anarki atau antitesis, dan warga negara mempunyai kebebasan tanpa batas tetapi hidup dalam kekacauan. Yang ketiga yaitu tesis dan antitesis. Ini disintesis, yaitu negara demokrasi. Dalam bentuk ini kebebasan warga negara dibatasi oleh undang-undang dan hidup masyarakat tidak kacau. Perkembangan ilmu pada masa modern dan kontemporer secara epistemologis. Sebagian ciri yang patut mendapat perhatian dalam epistemologis perkembangan ilmu pada masa modern adalah munculnya pandangan baru mengenai ilmu pengetahuan. Pandangan itu merupakan kritik terhadap pandangan Aristoteles, itu bahwa ilmu pengetahuan sempurna, tak boleh mencari untung namun harus bersikap kontemplatif. Diganti dengan pandangan-pandangan ilmu pengetahuan justru mencari untung, artinya untuk dipakai memperkuat kemampuan manusia di bumi ini. Pada abad-abad berikutnya di dunia barat, dan mau tak mau dan keperak mau bahwa kemajuan dicapai oleh pengetahuan manusia membawa perkembangan manusia pada masa depan yang semakin gemilang dan makmur. Sebagai akibatnya, ilmu pengetahuan selama masa modern sangat mempengaruhi dan mengubah manusia dan dunianya. Terjadilah revolusi industri mulai sekitar tahun 1800 dengan pemakaian mesin-mesin mekanis. Lalu revolusi industri kedua yaitu mulai sekitar 1900 dengan pemakaian listrik dan titik awal pemakaian sinar-sinar. Dan kemudian revolusi ketiga yang ditandai dengan penggunaan kekuatan alam dan penggunaan komputer yang sedang kita saksikan saat ini. Dengan demikian, adanya perubahan pandangan tentang ilmu pengetahuan mempunyai peran penting dalam membentuk peradaban dan kebudayaan manusia, dan dengan itu pula tampaknya muncul semacam kecenderungan yang terjalin pada jantung setiap ilmu pengetahuan dan juga para ilmuwan untuk lebih berinovasi untuk penemuan dan perumusan berikutnya. Selanjutnya yaitu kecenderungan yang lain ialah adanya hasrat untuk selalu menerapkan apa yang dihasilkan ilmu pengetahuan baik dalam dunia tekno mikro maupun makro.
Dengan demikian, tampaklah bahwa semakin maju pengetahuan, semakin meningkat keinginan manusia sampai memaksa merajalela dan bahkan membabi buta. Akibatnya, ilmu pengetahuan dan hasilnya menjadi tidak manusiawi lagi, bahkan cenderung memperbudak manusia sendiri yang merencanakan dan menghasilkan. Kecenderungan yang kedua inilah yang lebih mengerikan dari yang pertama, namun tidak dapat dilepaskan dari kecenderungan yang pertama. Kedua kecenderungan ini secara nyata paling menampakkan diri dan paling mengancam keamanan dan kehidupan manusia dewasa saat ini. Dalam bidang lomba persenjataan, kemajuan dalam memakai serta menghabiskan banyak kekayaan bumi yang tidak dapat diperboleh kembali, kemajuan dalam bidang kedokteran yang telah mengubah atas paling pribadi dalam hidup manusia, dan perkembangan ekonomi yang mengakibatkan melebarnya jurang kaya dan miskin. Ilmu pengetahuan dan teknologi akhirnya mau tak mau mempunyai kaitan langsung ataupun tidak dengan struktur sosial dan politik yang pada gilirannya berkaitan dengan kemiskinan dan berbagai macam kesimpangan yang justru menjadi pandangan yang menyolok di tengah keyakinan manusia akan keampuhan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghapus penderitaan manusia. Kedua kecenderungan ini di atas yang ternyata condong menjadi lingkaran setan ini perlu dibelokkan manusia sendiri sehingga tidak menimbulkan ancaman lagi. Kesadaran akan hal ini sudah muncul dalam lingkungan ilmuwan yang prihatin akan perkembangan teknik industri dan persenjataan yang membahayakan masa depan kehidupan umat manusia dan bumi kita. Gregory Bateson misalnya melihat secara mendasar permasalahan ini yang ditimbulkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Menurutnya, sebab-sebab utama yang menimbulkan krisis-krisis ialah kesalahan epistemologi yang mendasari ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam hubungan ini, ia menjelaskan, jelas bagi kita banyak orang bahwa telah muncul berbagai bencana sebagai akibat kesalahan epistemologi Barat. Ini semua berkisar dari insektisida sampai polusi jarahan radioaktif dan kemungkinan mencapainya es Antartika di atas itu semua. Desakan kuat kita untuk menyelamatkan kehidupan individual telah mendatangkan kemungkinan bahaya kelaparan dunia di masa mendatang. Agaknya kita cukup beruntung andai saja dapat melampaui 20 tahun yang akan datang tanpa bencana yang lebih dahsyat ketimbang kehancuran besar yang dihadapi manusia adalah hasil yang ditimbulkan akibat kekeliruan dalam kebiasaan pemikiran kita pada tingkat yang paling dalam tanpa sepenuhnya kita sadar. Dengan demikian, ilmu pengetahuan harus bernilai praktis bagi manusia, diantaranya dalam bentuk teknologi. Akibatnya, menaklukkan alam dan mengeksploitasinya habis-habisan tidaklah dianggap sebagai kesalahan. Kedua metode yang digunakan ialah deduksi-induksi sebagai pengaruh dari pemikiran positivisme. Metode ini amat dominan dalam epistemologi modern, khususnya dalam metode keilmuan. Ketiga objek yang dikaji adalah realitas empiris, indrawi, dan dapat dipikirkan dengan rasio. Dalam kaitan ini, Herman Hahn menyebutkan budaya ini yang dihasilkan dari epistemologi di atas adalah budaya indrawi, yaitu budaya yang bersifat empiris, duniawi, sekular, humanistik, utiliter, dan hedonistik. Tentang tujuan ilmu pengetahuan dalam pengetahuan modern ialah bahwa ilmu pengetahuan bertujuan untuk menundukkan alam dan dipandangnya sebagai sesuatu untuk dimanfaatkan dan dinikmati semaksimal mungkin. Dalam hubungan ini, Nasr mengemukakan bahwa akibat yang terjadi dari pandangan demikian alam diperlukan oleh manusia modern seperti pelacur, mengambil manfaat dari kekuasaan darinya tanpa ras, kewajiban, dan tanggung jawab apapun. Lebih lanjut, Nasr mengkritik ilmu pengetahuan modern barat, bahwa ilmu modern mereduksi seluruh esensi dalam pengertian metafisik kepada material dan substansial. Dengan demikian, pandangan dunia metafisik nyaris sirna dan ilmu pengetahuan modern, kalaupun ada metafisik, mereduksi menjadi filsafat rasional yang selanjutnya sekedar pelengkap ilmu pengetahuan alam dan matematika. Bahkan kosmologi diturunkan derajatnya dengan memandangnya hanya dengan semacam supervisi. Dengan pandangan itu, ilmu pengetahuan modern menyingkirkan pengetahuan kosmologi dari rencananya. Padahal menurut Nasr, kosmologi adalah ilmu sakral yang menjelaskan kaitan materi dengan wahyu dan doktrin metafisik dalam bidang filsafat yang Descartes mewariskan suatu metode berpikir yang menjadi landasan berpikir dalam ilmu pengetahuan modern. Langkah-langkah tersebut adalah
Yang pertama, tidak menerima apapun sebagai hal yang benar kecuali kalau diyakini sendiri bahwa itu memang benar. Yang kedua, memilih masalah menjadi bagian-bagian terkecil untuk mempermudah penyelesaian. Yang ketiga, yaitu berpikir runtut dengan mulai dari hal yang sederhana sedikit demi sedikit untuk mencapai ke hal yang paling rumit. Sedangkan perkembangan ilmu pengetahuan di zaman kontemporer ditandai dengan berbagai teknologi canggih. Teknologi dalam informasi termasuk salah satu yang mengalami kemajuan yang pesat, mulai dari kemajuan komputer, satelit, komunikasi, internet, dan lain-lain. Manusia dewasa ini memiliki mobilitas yang begitu tinggi karena pengaruh teknologi, komunikasi, dan informasi gitu. Dasar bidang ilmu lain juga mengalami kemajuan pesat sehingga terjadi spesialisasi ilmu yang semakin tajam. Ilmuwan kontemporer mengetahui hal ini yang sedikit tetapi secara mendalam. Ilmu kedokteran pun semakin menajam dalam spesialis dan subspesialis. Demikian bidang-bidang ilmu lain. Di samping kecenderungan lain adalah sintesis antara bidang ilmu satu dengan lainnya, sehingga dihasilkannya bidang ilmu baru seperti bioteknologi dan psikolinguistik. Terima kasih.